Keberadaan kita itu bukan sebuah kebetulan. Sama sekali bukan. Tapi keberadaan kita itu hasil dari sebuah niat ilahi yang tujuannya adalah untuk mendatangkan kesenangan bagi Sang Pencipta. Halo, selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita mau menyelami sebuah gagasan yang dalam banget, yaitu jawaban atas pencarian kita semua tentang apa sih tujuan hidup. Berdasarkan sumber yang kita pegang, kita akan mengupas tuntas pertanyaan fundamental. Kenapa sih kita ada di dunia ini? Yuk, kita langsung mulai dengan pertanyaan yang mungkin sering banget Anda rasain. Pernah kan? Kita semua pasti pernah ada di titik itu. Momen-momen di mana kita bertanya ke diri sendiri, sebenarnya apa gunanya semua ini? Pertanyaan ini wajar banget kok, dan sangat manusiawi. Nah, materi yang akan kita bedah hari ini justru menawarkan sebuah perspektif yang, wow, sangat kuat sebagai jawabannya. Oke, ini dia jawaban dasarnya menurut sumber kita. Kutipan ini jadi titik awal kita nih. Idenya adalah, keberadaan kita itu bukan sebuah kebetulan. Sama sekali bukan. Tapi keberadaan kita itu hasil dari sebuah niat ilahi yang tujuannya adalah untuk mendatangkan kesenangan bagi Sang Pencipta. Nah, sekarang, ayo kita gali lebih dalam lagi. Di bagian pertama ini, kita akan bedah ide intinya, yaitu bahwa hidup kita ini direncanakan untuk kesenangan Tuhan. Terus apa artinya itu buat kita, secara pribadi? Ini dia tesis utamanya, jelas banget, dan langsung ke intinya. Jadi, bukan buat kebahagiaan kita sendiri, bukan buat kesuksesan kita, tapi tujuan pertama dan paling utama adalah untuk menjadi sumber sukacita bagi Tuhan. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang nilai diri kita loh. Jadi, apa sih artinya hidup untuk kesenangan Tuhan itu? Nah, sumber ini mecahnya jadi 4 aspek kunci yang bisa kita lihat di sini. Anda ada untuk kebaikannya, untuk memancarkan kemuliaannya, untuk memenuhi tujuannya, dan yang paling personal, untuk menjadi kesenangannya. Kalau kita benar-benar paham ini, perasaan gak berarti itu pelan-pelan pasti memudar. Poin penting yang ditekankan di sini adalah, tujuan ini tuh bukan sesuatu yang dingin atau asal-asalan. Sumber ini ngejelasin kalau semuanya itu lahir dari kasih. Kita dipilih jadi anak-anaknya karena itu adalah kesenangan dan tujuannya. Sebuah keputusan yang dasarnya murni cinta. Terus, gimana caranya kita membawa kesenangan buat Tuhan di kehidupan nyata kita? Nah, sumber ini ngenalin satu kata kunci yang nyambungin tujuan kita dengan tindakan kita, yaitu ibadah. Tapi definisinya mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan selama ini. Ini dia, ini definisi inti ibadah menurut sumber yang kita bahas. Coba lihat deh, sederhana banget tapi luasnya luar biasa. Bukan cuma soal nyanyi atau doa. Apapun yang kamu lakukan yang bikin Tuhan senang, itu adalah sebuah tindakan ibadah. Wah, ini benar-benar membuka banyak sekali kemungkinan baru ya. Ini poin yang krusial banget. Ibadah itu bukan sesuatu yang kita paksakan. Menurut sumber ini, keinginan untuk terhubung sama Tuhan itu bagian alami dari diri kita. Udah kayak settingan pabrik gitu, sebuah kebutuhan bawaan. Makanya, kalau kita nggak menyembah Tuhan, kita pasti secara alami akan nyari hal lain untuk disembah. Oke, supaya kita benar-benar ngerti definisi yang luas tadi, kita perlu singkirin dulu beberapa kesalahpahaman umum. Yuk, kita lihat apa yang bukan ibadah menurut sumber ini. Slide ini dengan keren banget nunjukin perbedaannya. Di satu sisi, ada pandangan yang sempit. Ibadah itu musik, buat keuntungan saya, dan cuma terjadi di gedung gereja. Nah, di sisi lain ada pandangan yang luas dari sumber ini. Ibadah itu seluruh gaya hidup kamu, tujuannya untuk Tuhan, dan bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Coba kita bedah satu persatu ya. Nah, ini mungkin yang paling umum ya. Banyak banget orang yang nyamain ibadah dengan nyanyi lagu pujian. Tapi sumber ini menjelasin kalau ibadah itu udah ada jauh sebelum musik ada. Musik itu salah satu ekspresi ibadah, betul? Tapi bukan satu-satunya. Ibadah itu jauh lebih besar dari itu. Wah, ini pergeseran pola pikir yang besar. Kita sering banget kan datang ke kebaktian terus nanya, nanti saya dapat apa ya dari sini? Nah, sumber ini menantang ide itu. Tujuan utama ibadah itu bukan buat bikin kita ngerasa enak, tapi buat mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Tentu, ada manfaatnya buat kita. Tapi itu efek sampingnya, bukan tujuan utamanya. Kutipan ini benar-benar nonjok poin sebelumnya. Tuhan, menurut sumber ini, nggak terkesan sama ritual yang kosong atau tradisi doang. Yang dia cari itu gairah dan komitmen yang tulus. Bukan cuma apa yang kelihatan dari luar, tapi apa yang benar-benar terjadi di dalam hati kita.
Jadi, kalau ibadah bukan cuma soal musik atau kebaktian hari Minggu, terus bentuknya kayak apa dong? Nah, mari kita lanjut buat ngeliat gimana caranya kita bisa nerapin pemahaman ini di kehidupan kita sehari-hari. Ini dia, ide yang bisa mengubah segalanya. Persis seperti yang digambarkan di sini. Ibadah itu bukan satu kotak kecil dalam hidup kita. Bukan. Sebaliknya, ibadah itu adalah hidup kita sendiri. Seluruh hidup kita jadi sebuah persembahan. Setiap momen, setiap tindakan bisa jadi ibadah. Sumber ini ngingetin kita kalau ibadah itu nggak terbatas di tempat suci aja. Seperti yang kita lihat di sini, dimanapun kita berada, di kantor, di rumah, bahkan di tengah kesulitan kayak di penjara, kita bisa memuji Tuhan. Ini mengubah perspektif kita banget kan? Pujian bisa jadi hal pertama pas kita buka mata di pagi hari, dan hal terakhir sebelum kita tidur. Terus gimana caranya? Sumber ini ngasih 2 langkah yang praktis banget. Pertama, ubah audiens Anda. Kerjain pekerjaan kamu, tugas-tugas kamu, seolah-olah Yesus itu atasan langsung kamu. Kedua, ajak dia ngobrol. Terus aja ngobrol sama dia sepanjang hari, waktu kamu lagi ngerjain apapun. Saya suka banget kutipan ini karena benar-benar menggambarkan idenya dengan sempurna. Martin Luther bilang, bahkan tugas yang paling biasa dan kelihatannya duniawi banget kayak meres susu sapi, itu bisa jadi sebuah tindakan ibadah yang mulia. Kuncinya apa? Cuma satu, sikap hati kita yang benar. Nah, untuk merangkum semuanya, sumber ini ngasih analogi yang indah banget. Coba ingat-ingat deh pas pertama kali jatuh cinta. Orang itu ada terus di pikiran kita kan. Kita mikirin dia pas lagi makan, pas lagi kerja, pas lagi nyapain aja. Nah, itulah inti dari gaya hidup ibadah. Jatuh cinta sama Yesus, sampai-sampai kehadirannya itu ada di setiap momen hidup kita. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat personal. Ini bukan cuma buat direnungkan, tapi untuk dilakukan. Coba deh pikirkan satu hal, nyuci piring, balas email, antar anak sekolah. Tugas biasa apa yang bisa Anda ubah jadi sebuah tindakan ibadah mulai hari ini?